Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yohakim. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-13. Intensi misa hari ini mengenang dan mendoakan 4 tahun berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Sisilia Sri Rahayu. Semoga Tuhan Yesus memberikan kedamaian abadi di surga. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo Ananias Dundu CICR. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Penyakit yang tak dapat disembuhkan atau perpisahan yang mendadak. Kita perlu berbuat sedapat-dapatnya, berjuang melawan penyakit dan malapetaka, serta saling berteguh dan menghibur. Hal itu baik-baik saja, sebab Tuhan menciptakan agar ciptaannya hidup. Kejahatan di dunia bukan hasil karyanya, tetapi diakibatkan oleh setan dan kesalahan kita. Namun berkat kebangkitan Kristus, kita punya kepastian bahwa kejahatan tak akan selamanya jaya. Maka cukup alasan bagi kita untuk selalu merasa bahagia dan optimis. Saudara-saudara Kristus, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-13. Marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan sesama, mohon ampun atas segala kekurangan dan kelalaian kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku
Kepada Allah di surga. berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang, Engkau selalu menghendaki yang baik bagi manusia, bukan yang jahat. Engkau tidak menyerahkan kami kepada penderitaan dan maut, tetapi memperuntukkan kami bagi kebahagiaan. Kami mohon, berilah kami nafas kehidupan baru bila tertimpa oleh kesesakan. Bangkitkanlah kami untuk kehidupan. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berdaulat bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya,
Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti bakal, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya
kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka telah mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya. Anak perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh. Dan sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya.
untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Dari saudara terkasih sekali lagi, selamat pagi. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang kadang menakutkan. Dalam bahasanya orang Ibrani, Sheol, tempat yang berdebu dan gelap, tujuan orang-orang mati. Di kitab Kebijaksanaan mengajak kita untuk merenungkan tentang kematian. Bisa tentang kematian saya, bisa tentang kematian orang yang saya kasihi. Tentu kematian bagi kita banyak hal yang menyedihkan, dan menakutkan. Tapi kalau kita merenungkan kematian di tempat ini, kalau kita Kebijaksanaan mengajak kita merenungkan kematian, bukan maksudnya untuk menakuti kita, ya kan? Karena kita tahu bahwa kumpulan kitab-kitab Kebijaksanaan berisi petunjuk-petunjuk praktis bagaimana hidup dengan bijaksana. Jadi kalau penulis Kebijaksanaan menulis tentang kematian, tentu untuk mengajak kita bagaimana hidup dengan bijak, ya kan? Atau kalau kita mengutip Mazmur 90 misalnya, sudah dipatok, ya kan? Umur kita berapa? 70 tahun. Bagi yang kuat 80, ya kan? Selebihnya bonus. Dan apa yang kita buat dengan itu? Ya kita tentu diajak seperti ajakan kitab Kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini dengan bijak, menghitung hari-hari kita dan berjalan dengan baik. Tapi tetap menjadi pertanyaan yang tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan, ya kan? Mengapa ada kematian? Mengapa ada penderitaan? Karena juga penulis Kebijaksanaan setuju dengan penulis kitab pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian, bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu adalah baik adanya, ya kan? Lalu dari mana muncul penderitaan, kematian?
karena setan yang dengki memudahkan itu kematian. Tapi tentu kita tidak puas dengan jawaban itu, ya kan? Misalnya saya lagi bersedih atau ada teman yang lagi bersedih karena ada orang yang dikasihi meninggal, lalu kita akan menghibur, tenang kawannya, gara-gara setan itu makanya dia meninggal. Tidak membuat kita puas. Bacaan kedua memberikan kita petunjuk sebenarnya, ya kan? Rasul Paulus biasanya bertengkar dengan jemaat di Korintus, tapi dalam bacaan kedua hari ini dia memuji-muji orang di Korintus. Kalian ini orang-orang yang kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam kasih, dan kaya dalam memberikan pelayanan. Rasul Paulus sedang menggarap-garap. Kalau kita baca kisah para rasul, bab 11 misalnya disebutkan bahwa Paulus dan Barnabas itu menggarap-garap bahkan sampai ke Makedonia untuk meringankan beban orang-orang di Yerusalem yang tertimpa malapetaka. Ada konflik, ada kelaparan besar di Yerusalem pada zaman itu, dan Rasul Paulus diutus untuk menggarap dana untuk meringankan beban orang-orang di Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di situ, betul kita tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan tentang mengapa ada penderitaan, mengapa ada kematian. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan solidaritas, menunjukkan benar rasa, menunjukkan bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan itu ditunjukkan oleh orang-orang di Korintus, ya kan? Orang-orang di Korintus yang kadang bertengkar dengan Paulus, tapi dalam memberikan amal, membantu penderita, meringankan penderitaan orang Yerusalem, mereka kompak. Itu luar biasa. Dan mungkin kita masih bertanya-tanya juga, ya kan, kalau di Korintus itu banyak kelompok di situ, ya kan, ada yang menentang Paulus, ada yang pendukung beratnya Apollo, jadi mereka bertentangan satu sama lain. Tapi dalam hal ini mereka kompak untuk memberikan donasi kepada jemaat di Yerusalem. Mungkin kita bisa berandai-andai atau yang menduga-duga, mungkin karena betul orang di Korintus merasa tersentuh kalau perjumpaan dengan Yesus, ya kan? Perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang sakit dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita orang yang sakit disembuhkan, ya kan? Bahkan orang mati bangkit karena bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Jadi saya pikir orang-orang di Korintus, meskipun mereka kadang bertengkar satu sama lain, tapi karena mereka betul merasa dicintai, dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka mereka pun memiliki semangat mengatakan, mari kita bagikan kasih Tuhan Yesus itu dalam bentuk donasi kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Secara material, orang-orang di Korintus yang dikorbankan oleh Paulus memberikan donasi kepada orang-orang di Yerusalem. Tapi kita tahu juga bahwa pada zaman Paulus tidak semua orang Yahudi setuju bahwa orang-orang non-Yahudi menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen. Jadi di satu sisi orang-orang Korintus memberikan donasi mereka, tapi pada saat yang sama mereka memperoleh pengakuan, apresiasi. Mereka diterima juga sebagai 100% murid-murid Kristus, bukan lagi murid Kristus kelas sekian, ya kan? Kan di antara orang Yahudi ada yang mengatakan kami betul-betul keturunan Abraham, jadi kami pengikut Kristus yang sejati. Orang-orang yang lain itu ya entah kelas berapa, tapi mereka bukan, bahkan ada yang ingin supaya mereka disunat lebih dahulu. Mereka harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Tetapi karena donasi yang diberikan oleh orang-orang Korintus, akhirnya mereka menerima. Dan itu membuka pintu yang lebar bagi gereja mengatakan bahwa ya kita bersyukur dari sekarang bahwa dalam gereja Katolik berbagai macam suku, ya kan, kita juga di Indonesia dari berbagai macam suku. Tapi karena iman akan Kristus, kita boleh duduk dan mengatakan satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Itu karena mereka disentuh, mereka berjumpa dengan Yesus. Saya diberitahu bahwa ini adalah misa terakhir, ya kan, di gedung ini. Selesai misa ini, gedung akan akan direnovasi. Umat Santo Yoakim tahun 2024 diumpamakan seperti apa?
Mereka mengumpamakan seperti jemaat di Korintus yang dipuji-puji oleh Santo Paulus karena mereka kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, dan kesungguhan untuk membantu. Setuju? Terlalu optimis barangkali ya perumpamaan ini. Sudah berapa tahun ini gedung? 40 tahun? 40 tahun lebih, 50. Luar biasa ya. Tentu gedung ini menyimpan banyak memori, banyak kenangan. Sebagian besar kita mungkin menerima baptisan di sini ya kan, persiapan komuni, persiapan pernikahan dan perayaan pernikahan sendiri. Di tempat inilah kita menerima tanda dan sarana keselamatan dari Tuhan Yesus. Di sini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di sini kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Di sini kita belajar menerima kasih dari Tuhan dan memberikan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Intinya kita bertumbuh di tempat ini sebagai murid Kristus, membagikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saya pikir tidak berlebihan kalau kita juga berdoa, berdoa dan berharap bahwa pada saat kita bersiap-siap untuk merenovasi tempat ini, bukan hanya fisik gedung ini direnovasi, tapi juga iman kita sebagai satu paguyuban, satu komunitas. Kita mengatakan, Tuhan, sentuhlah hati kami. Seperti dulu Tuhan Yesus menyentuh anak Yairus, membangkitkan anak Yairus, atau menyembuhkan perempuan yang sudah puluhan tahun juga ya kan sakit pada hari ini, sudah kesana kemari mencari dokter, tadi habis uang untuk membayar tadi, tapi tidak sembuh. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan bertemu dengan Tuhan Yesus, hanya menyentuh pakaian Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Dan kita yang juga puluhan tahun di sini ya kan menerima sakramen, tanda dan sarana keselamatan Tuhan Yesus. Semoga hati kita diubah oleh Tuhan Yesus agar kita boleh menjadi seperti orang-orang di Korintus yang kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, pengharapan, dan kasih, dalam pelayanan. Dan itu ditunjukkan melalui hidup kita bersama. Istilah kerennya dalam Kisah Para Rasul, hidup sehati sejiwa. Dan tentu proyek kerja untuk renovasi ini membutuhkan keterlibatan dari kita semua ya kan. Berbagai macam kontribusi kita akan berikan, dan semoga bukan hanya gedung fisik yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya, kita sudah menerima ya warisan dari generasi 40 tahun yang lalu. Jadi persis satu umur generasi kan 40 tahun. Jangan ada mengatakan seperti orang Israel 40 tahun bersungut-sungut di padang gurun, tidak. 40 tahun kita saling mengasihi tempat ini, suka duka hidup menggereja, tapi intinya kita belajar satu sama lain untuk menjadi murid Kristus. Jadi saatnya sekarang kita memberikan warisan kepada generasi selanjutnya, mudah-mudahan 40, 50 atau sekian 20 tahun selanjutnya juga bisa merasakan bahwa di sini ada umat, ada murid-murid Kristus yang tidak lagi membedakan orang Yahudi atau orang Yunani, tetapi orang-orang yang saling menerima satu sama lain. Kita memberikan kasih, kita juga menerima kasih, karena kita semua memiliki Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga Roh Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian membangkitkan kita, meningkatkan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, agar rencana renovasi gedung ini bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan memberikan kepada kita semua keselamatan yang dijanjikannya. Kita boleh balik ke perjanjian lama seperti yang ditulis oleh kitab kebijaksanaan, bahwa kita berbuat baik, menanam investasi untuk dunia akhirat ya kan. Tetapi terlebih lagi saya pikir orang-orang Kristen termotivasi untuk berbuat baik bukan karena takut kematian, tetapi karena kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus ya kan. Seperti dalam Injil hari ini, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah dari sakit menjadi sembuh, bahkan yang mati bangkit kembali. Jadi semoga perjumpaan dengan Tuhan Yesus di tempat ini, perjumpaan kita satu sama lain, saudara-saudara dan saudari,
membangkitkan, mengubahkan semangat kebersamaan, tetapi Yesus mengaturkan keselamatan dan berkatnya kita semua. Amin. Setelah dikuatkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menjelaskan credo syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan menciptakan segala sesuatu agar hidup dan hidup yang bahagia. Tetapi karena kebahagiaan kita belum sempurna, maka kita harus tetap berdoa. Semoga karya penyembuhan Yesus Tuhan kita diteruskan oleh gereja dengan penuh belas kasihan. Semoga orang-orang sakit dihibur, orang-orang tertindas dibebaskan, serta kaum miskin dan lemah dilindungi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan dengan tanpa doa kami. Semoga di dunia yang lapar akan makanan serta nilai-nilai rohani ini, gereja-gereja serta negara-negara makmur berbagi dengan murah hati kepada mereka yang kurang beruntung. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga para dokter dan perawat serta semua orang yang memelihara orang-orang sakit dan cacat menghormati kehidupan dan dalam pelaksanaan tugas mendapat ilham dari kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga para penderita sakit dan mereka yang menghadapi ajalnya menaruh iman dan harapan mereka pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jangkar yang aman, sebab Dialah kebangkitan dan hidup. Semoga bersama dengan Kristus para penderita sakit menanggung penyakit mereka dengan sabar, dan bila sudah tiba waktunya untuk menghadapnya, mereka menerima kematian sebagai pintu masuk kehidupan yang sesungguhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga dalam paroki serta lingkungan-lingkungannya, umat Katolik memperhatikan satu sama lain, seperti Tuhan selalu menaruh perhatian kepada kami, dan semoga kami saling memperkaya dengan bakat-bakat hati dan budi yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Yesus Kristus Putra, telah menjadi miskin agar berkat kemiskinannya kami menjadi kaya. Perkenankanlah kami selalu mengalami kasih setiamu, dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan segala kematian di dunia ini berkat Yesus Putra-Mu. Berilah kami kiranya nafas kehidupannya dalam roti dan anggur ini, agar kami dapat hidup bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih sejati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudari Cecilia Sri Rahai, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Allah.
Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, agar mereka bersatu dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami dapat berpegang teguh pada harapan yang ditimbulkan oleh sabda-Mu. Semoga hidup kami ditandai oleh iman mantap akan Dikau yang menciptakan kami untuk hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berdaulat bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan sekarang mari kita doakan doa untuk renovasi gereja. Mari kita bersama-sama mendoakan doa renovasi gereja Yoakim. Allah Bapa yang Maha Mulia, sumber hidup dan pengharapan kami bersyukur atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, umat-Mu di paroki Durensawit ini. Kami mohon berkat-Mu bagi proses renovasi gereja Yoakim. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kami dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah semua yang terlibat dalam proses renovasi ini, segenap panitia, para pelaksana renovasi, dan seluruh umat di paroki ini, agar bisa bersatu dan bekerja sama dengan dilandasi semangat pengorbanan dan kemurahan hati, berusaha mendukung mewujudkan karya ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Yoakim, doakanlah kami. Santa Ana, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Silakan duduk. Pengumuman mimbar. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, 1. Sri Utari Permadi Siaturi dari lingkungan Matius dengan Beni Pasaribu dari Jakarta Timur. Pengumuman kedua, 1. Gema Galgani Eka Vita dari lingkungan Teresia de Avila dengan Lucius Lukman Cahyadi Sanjaya dari Gereja Santo Yosef, Paroki Matraman. Pengumuman ketiga, 1. Sintaro Benjamin Helmi dari lingkungan Faustina Kowalska dengan Katarina Trisna dari Gereja Santo Kristoforus, Paroki Grogol. 2. Kevin Efrat Rurut dari lingkungan Bernadette dengan Clara Alverina Junaidi dari Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Kalidres. 3. Maria Francisca dari lingkungan Justina dengan Laurentius Brandon Dago dari Gereja Regina Seli, Paroki Pantai Indah, Kampung. Apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan mereka, wajib melaporkannya ke pastor paroki. Panitia Hari Ulang Tahun ke-40 Gereja Santa Ana dan Seksi Kesehatan. Panitia Hari Ulang Tahun ke-40 Gereja Santa Ana, Wilayah Malaka Jaya 1, bekerja sama dengan Seksi Kesehatan Paroki Durensawit, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah rutin. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 7 Juli pukul 8 pagi hingga 12 siang bertempat di Gedung Yosudarso. Mohon partisipasi umat dalam kegiatan ini. Pendaftaran pendonor dapat dilakukan melalui link barcode yang tampil pada layar, dan pengumuman dan link pendaftaran juga dapat dilihat pada berita paroki. Panitia Renovasi Gereja Santo Yoakim.
Penutupan sementara Gereja Stasi Santo Yoakim dalam rangka renovasi akan dimulai pada tanggal 1 Juli. Umat dapat mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Santa Ana atau Maria Bintang Samudra sesuai jadwal yang ada. Mohon dukungan doa dan dana partisipasi umat dari Paroki Duren Sawit melalui rekening PGDP Paroki atau Gereja Santa Ana. Berikutnya, mari kita dengarkan pengumuman dari Panitia Renovasi Gereja Santo Yoakim. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Izinkan saya mewakili Panitia Renovasi untuk sedikit memberikan informasi dan rencana kerja dari rencana renovasi gereja kita tercinta, dan juga nanti ada sedikit himbauan pada Bapak Ibu sekalian, khususnya warga gereja Santo Yoakim. Pertama-tama, kenapa sih gereja ini perlu direnovasi? Ini pertanyaan yang mungkin timbul dari bukan asli umat dari Stasi Santo Yoakim. Kita tahu Bapak Ibu, kondisi gereja kita yang sudah 40 tahun ini itu sudah beberapa kali mengalami perbaikan-perbaikan, khususnya untuk plafon. Dari awal atau rencananya pertama adalah renovasi atau perbaikan plafon, kemudian berkembang menjadi perbaikan secara keseluruhan, khususnya adalah pekerjaan penggantian struktur daripada atap yang memang sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, hampir 80%. Artinya kita masih dilindungi oleh Tuhan karena tidak sampai jatuh baik plafon maupun genteng ataupun atap di atasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan persiapan-persiapan. Dalam hal ini pengurus Dewan Stasi sudah membentuk kepanitiaan, dan itu sudah dikeluarkan juga SK-nya dari Dewan Paroki dengan surat keputusan yang diketahui juga oleh Keuskupan Agung Jakarta. Berdasarkan keputusan tersebut, kami panitia sudah bergerak, tepatnya ketika pengajuan proposal kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah TKPP, itu adalah tim kerja pembangunan dan renovasi dari Keuskupan Agung Jakarta, dan di situ kita juga sudah mengajukan dana. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di bulan Mei tanggal 8 pengajuan proposal kita telah disetujui oleh Monsinyur kita, yaitu Monsinyur Ignatius Suharyo. Jadi kita sudah disetujui untuk melakukan perbaikan ataupun renovasi sesuai dengan rencana, dan juga sudah digelontorkan dana untuk itu sebesar 400 juta rupiah. Dan dari Dewan Paroki dalam ini juga PDPP juga sudah menggelontorkan dana yang sama, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Artinya dari dana keseluruhan yang cukup besar Bapak Ibu sekalian, sekitar 1,5 miliar, itu sisanya itu menjadi swadaya umat yang ada di Paroki Duren Sawit Gereja Santa Ana, dan khususnya juga kita sebagai warga dari Gereja Santo Yoakim. Adapun rencana pembangunan, mudah-mudahan proses tender nanti bisa selesai pada minggu ketiga, sehingga nanti di awal Agustus kita akan melakukan pembangunan secara nyata, yang dimulai dengan pembongkaran dan segala macam. Kemudian juga ada pekerjaan struktur baja, dan juga perbaikan dari sisi tampilan, dari sisi altar kita, dan juga beberapa perbaikan terkait lantai. Kemudian juga ada ruang multimedia nanti, ruang pengakuan, dan juga nanti sarana untuk multimedia, dan juga tata suara atau sound system. Untuk itu Bapak Ibu, saya membentuk
partisipasi kita. Mungkin nanti dari seksi penggalangan dana akan melakukan terkait dengan rencana-rencana penggalangan dana. Karena tadi Ibu Bapak Ibu sekalian masih kurang sekitar 700 jutaan. Dan kita berharap ini bisa kita tanggulangi bersama. Dan kami yakin dan kami ingin mengutuk Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi, bukan hanya dakwah, walaupun itu adalah hal yang utama, tapi juga hal-hal yang lain. Karena tadi Romo Rudi juga sudah menghimbau apabila ada yang menyumbang material, bentuknya apa, monggo. Misalnya untuk lantainya, silakan nanti bisa berhubungan langsung dengan panitia. Atau bentuk yang lain, misalnya ada dari Bapak Ibu atau rekan-rekan muda yang mempunyai pengalaman untuk atau mempunyai dedikasi terkaitan dengan pengawasan, silakan bergabung dengan panitia. Karena keterbatasan panitia saat ini memang adalah dari sisi PIC ataupun person-person yang akan terlibat di dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dan kita boleh tetap semangat untuk mewujudkan gereja kita yang baru. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan pada saat nanti di perayaan Natal kita boleh menikmati ataupun melaksanakan ibadat Natal ataupun misa Natal dengan gereja kita yang baru. Demikian yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Berkah dalam dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan kasih telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Gaya bebas. Oke. Senyum. Gaya bebas. Sarangnya. Oke.